percobaan atau praktikum sederhana tentang sifat benda, perubahan wujud benda, dan perpindahan kalor. Pada sifat benda, saya akan melakukan penelitian benda cair. Kemudian pada perubahan wujud benda, saya akan melakukan penelitian tentang mencair dan mengembun. Kemudian yang terakhir, saya akan melakukan penelitian tentang perpindahan kalor secara konveksi. Di sini saya akan melakukan percobaan untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Alat yang kita butuhkan adalah beberapa wadah, misalnya mangkuk kecil, gelas, piring, dan ada teko yang sudah berisi air. Langsung saja, saya lakukan langkah-langkah percobaannya. Pertama, masukkan air ke dalam mangkok. Yang kedua, masukkan air ke dalam gelas. Yang ketiga, masukkan air ke dalam piring. Ternyata air yang kita masukkan mangkok bentuknya seperti mangkok, dan yang kita masukkan ke dalam gelas bentuknya seperti gelas. Juga yang dimasukkan piring bentuknya pun seperti piring. Ini berarti salah satu sifat benda cair adalah bentuknya berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Di sini saya akan melakukan percobaan perubahan wujud benda. Yang pertama, mencair. Mencair ini adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Apa saja sih alat dan bahannya? Alat dan bahannya ada es lilin dan mangkuk. Saya akan meletakkan es lilin ke dalam mangkok. Nah, kita masukkan ke dalam mangkuk ya. Lalu kita biarkan es lilin ini mencair. Tunggu beberapa menit ya. Nah, bisa kita lihat sendiri kan, yang tadi es lilin dibiarkan beberapa menit sudah mencair. Ketika es lilin dibiarkan, lama-kelamaan es lilin ini akan mencair dengan sendirinya. Akibat ada pemanasan yang dapat menyebabkan perubahan wujud pada suatu benda seperti ini. Contohnya, maka dia nanti akan mencair dengan sendirinya. Di sini saya akan bereksperimen perubahan wujud benda gas ke cair atau biasanya disebut dengan mengembun. Alat dan bahannya, yang pertama ada botol minum yang sudah berisi air, yang kedua ada gelas, yang ketiga ada mangkuk yang berisi es batu. Untuk melihat bagaimana proses perubahan wujud benda dari gas jadi ke cair, saya perlu melakukan percobaan sebagai berikut. Pertama, saya akan menuangkan air ke dalam gelas. Kemudian saya masukkan es batu ke dalam gelas. Nah, sekarang waktunya kita mengamati apa yang terjadi. Dan di sini kita bisa lihat ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam gelas. Sisi luar dari gelas mula-mula kering, kemudian beberapa saat kemudian seperti ini, yaitu terdapat bintik-bintik air. Kamu tahu nggak sih kenapa ini bisa terjadi? Mungkin nggak sih es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar menjadi basah? Oke, di sini saya akan menjelaskan ya. Udara di sekitar kita banyak mengandung uap air.
ketika uap air tersebut bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau yang suhunya sangat rendah, maka berubah menjadi bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas ya. Akan tetapi, tetes-tetes air tersebut berasal dari uap air di sekitarnya. Sekarang saya akan melakukan percobaan perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi yaitu perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikel zat tersebut. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Apa saja sih alat dan bahannya? Yang pertama ada sendok, yang kedua ada kepingan lilin, yang ketiga ada korek api, yang terakhir ada lilin. Yang pertama siapkan lilin seperti ini ya, kepingan lilin. Yang kedua hidupkan lilin terlebih dahulu. Lalu kita tempelkan kepingan lilin ke lilin. Lalu kita rekatkan di sini ya. Posisikan kepingan lilin sekitar 3 cm di atas api. Udara panas dari pembakaran mengalir ke atas kepingan lilin meleleh karena terkena udara panas, dan sendok juga menjadi panas karena terkena udara panas. Inilah contoh konveksi panas mengalir bersama udara yang bergerak. Nah, itu tadi contoh praktikum sederhana dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.